Monica akhirnya tidak bisa lagi bersembunyi di balik kepura-puraannya. Dengan emosi yang masih bergolak, Emran menyeret Monica ke rumah Dr. Aksan. Di hadapan semua orang Fatan, Kansa, Dr. Aksan, Funi, dan Oma, ia menuntut agar Monica meminta maaf atas semua perbuatannya. Secara lahiriah, tindakan itu terlihat seperti bentuk tanggung jawab. Seolah-olah Emran ingin menegakkan keadilan dan membersihkan nama Kansa. Namun jauh di dalam hatinya, terselip niat lain. Ia berharap dengan membawa Monica dan memaksa pengakuan di depan semua orang, Kansa akan melihatnya sebagai sosok yang berubah sebagai pria yang akhirnya berpihak padanya. Monica pun akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Tetapi nada suaranya datar. Tatapannya tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Lebih seperti seseorang yang terpaksa mengucapkan sesuatu demi meredakan tekanan. Kansa bisa merasakannya. Permintaan maaf itu tidak menyentuh hati karena tidak lahir dari kesadaran, melainkan dari keterpaksaan. Suasana menjadi canggung. Fatan memandang Emran dengan tajam, seakan menyadari ada sesuatu yang tidak sepenuhnya murni dalam tindakan itu. Dr. Aksan memilih diam, mengamati. Funi gelisah. Sementara Kansa berdiri tenang, tidak lagi mudah terpengaruh oleh drama yang dibuat orang lain. Namun Oma melihat lebih jauh. Dengan pengalaman dan ketajamannya, ia memahami bahwa memaksa seseorang mengakui kesalahan di bawah tekanan bukanlah keadilan. Itu bisa menjadi bentuk manipulasi baru. Tanpa banyak bicara, Oma diam-diam mengambil ponselnya dan menghubungi pihak berwajib. Ia melaporkan adanya paksaan dan upaya menyeret seseorang untuk membuat pengakuan di luar prosedur hukum. Tak lama kemudian, polisi datang. Situasi berubah tegang. Monica tidak lagi bisa berkelit. Selain kasus kecelakaan yang mulai terungkap, kini tindakannya menyuruh orang lain menanggung kesalahan serta manipulasi yang ia lakukan menjadi perhatian serius. Proses hukum pun berjalan. Monica akhirnya dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara resmi. Kali ini bukan sandiwara, bukan pengakuan setengah hati, melainkan konsekuensi nyata di hadapan hukum. Emran terpaku. Rencananya untuk mendapatkan simpati justru berbalik arah. Ia sadar bahwa keadilan tidak bisa diatur sesuai skenario pribadi. Jika ia benar-benar ingin berubah, caranya bukan dengan drama, melainkan dengan kejujuran dan kesabaran. Kansa sendiri hanya menarik napas panjang. Bukan rasa puas yang ia rasakan, melainkan kelegaan. Untuk pertama kalinya, semua kebohongan yang membelit hidupnya mulai benar-benar dibersihkan melalui jalur yang semestinya. Dan kali ini, bukan emosi yang menang, melainkan kebenaran. Masuknya Monica ke penjara seharusnya menjadi akhir dari satu babak kelam. Namun bagi Emran justru membuka sisi lain yang semakin jelas terlihat. Ia tidak lagi menutupi perasaannya. Jika dulu ia berdalih dengan dendam, lalu berlindung di balik penyesalan, kini yang tersisa adalah sesuatu yang lebih mentah obsesi. Emran semakin terang-terangan menunjukkan bahwa ia tidak rela kehilangan Kansa. Setiap kali melihat Kansa bersama Fatan, sorot matanya berubah. Ada ketegangan yang sulit ia sembunyikan. Ia mulai mencari alasan untuk hadir di tempat yang sama, memperpanjang percakapan yang tidak perlu, bahkan menyisipkan kalimat-kalimat yang menyinggung masa lalu mereka. Bagi Emran, melepaskan terasa seperti kekalahan. Ia merasa telah membayar kesalahannya dengan penyesalan dan keberanian membuka kebenaran tentang Monica. Di dalam pikirannya, itu seolah memberinya hak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ia meyakinkan diri bahwa tidak ada yang lebih memahami Kansa selain dirinya, karena ia pernah berada di titik terburuk bersama perempuan itu. Namun, yang tidak ia sadari, cara berpikir itu kembali menyeretnya ke pola lama. Obsesi membuatnya melihat Kansa sebagai sesuatu yang harus ia pertahankan, bukan sebagai pribadi yang memiliki kehendak sendiri.
Ia sulit menerima kenyataan bahwa cinta tidak bisa ditebus hanya dengan rasa bersalah atau pengorbanan yang terlambat. Fatan mulai menyadari perubahan sikap Emran. Kali ini bukan lagi sekadar cemburu biasa, tetapi ketegangan yang nyata. Ia melihat bagaimana Emran memperhatikan setiap gerak Kansa, bagaimana ia bereaksi berlebihan saat Kansa tertawa bersama orang lain. Sementara itu, Kansa pun mulai merasa tidak nyaman. Ia menghargai penyesalan Emran, tetapi ia tidak ingin kembali terjebak dalam pusaran emosi yang melelahkan. Sebagian besar luka itu berasal darinya sendiri. Karena itu, membayangkan Kansa kembali disakiti oleh pria lain, terutama oleh Fathan, yang selama ini ia anggap lebih baik darinya, akan terasa seperti tamparan. Emran mungkin akan berpikir, jika Fathan tidak mampu menjaga dan menghargai Kansa, maka Fathan tidak pantas berada di sisinya. Namun di balik kemarahan itu, terselip sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan, sebuah celah kecil yang selama ini tertutup, kini tampak terbuka. Jika Fathan benar-benar goyah, maka untuk pertama kalinya Emran tidak perlu memaksa atau merebut. Keadaanlah yang merenggangkan hubungan mereka. Dan pikiran itu bisa menjadi godaan besar. Ia mungkin mulai lebih sering muncul di sekitar Kansa, menawarkan perhatian yang dulu tidak pernah ia berikan dengan tulus. Ia bisa bersikap lebih lembut, lebih sabar, lebih hadir, bukan lagi sebagai pria penuh amarah, melainkan sebagai sosok yang ingin menebus kesalahan. Tetapi disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah Emran mendekat karena ia mencintai Kansa, atau karena ia melihat kesempatan untuk menang? Jika dorongannya masih dipenuhi kompetisi dengan Fathan, maka ia belum benar-benar berubah. Ia hanya menunggu momentum untuk masuk kembali. Dan itu beresiko mengulang pola lama, menjadikan Kansa sebagai pusat persaingan, bukan sebagai pribadi yang memiliki pilihan sendiri.